Ririn terbangun di lantai kamar. Kepalanya pusing, badannya terasa lemas. Matanya langsung tertuju pada pintu kamar yang terbuka lebar. Terbayang kembali peristiwa yang dialaminya tadi malam. Belayan lembut, senandung lirih, Pak Deyanto yang tiba-tiba datang, dan sesuatu yang memeluknya dari belakang. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Masih lancar puasanya? Lancar dong ya pastinya. Kali ini aku akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita tentang angkernya rumah peninggalan Eyang. Yuk, seperti apa kengerian ceritanya? Cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Dia pun makin heran ketika mendapati pintu depan rumah yang masih terkunci rapat. Lalu dari mana Pak D-nya bisa masuk? Ini pasti ada yang tidak beres. Apa mungkin Pak Deyanto punya kunci cadangan? Tapi kalau memang begitu, mau apa dia datang tengah malam? Lalu kenapa dia masuk ke kamar secara kasar? Aneh. Hari itu Ririn sengaja tidak kemana-mana demi mengisi baterai tubuhnya yang belum genap 100%. Ditambah kejadian semalam membuat pikirannya jadi tak karuan. Sepanjang hari dia hanya merenung menerka-nerka apa yang sebenarnya telah terjadi. Malam harinya Mbak Nuni datang sekedar untuk menengok keadaan Ririn sambil membawakan makanan dan buah-buahan. Kata Mbak Pur, kamu sakit. Gimana? Sudah meninggal? Tanya Mbak Nuni dalam obrolan mereka di teras rumah. Lumayan Mbak, demamnya sudah hilang. Alhamdulillah. Tapi kamu jangan ngoyo, jaga kondisi. Makan yang teratur ya. Saran Mbak Nuni menasehati layaknya orang tua. Iya Mbak, makasih nasihatnya. Tapi Mbak, ada yang mau aku ceritakan. Ujar Ririn sedikit ragu. Cerita apa? Semalam aku mengalami kejadian aneh. Kejadian apa, Rin? Tanya Mbak Nuni yang kini jadi penasaran. Ririn pun menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya semalam. Tapi dia sengaja tak menceritakan tentang suara tanpa wujud dan tangan yang memeluknya dari belakang. Dia hanya menceritakan tentang Pak Deyanto yang tiba-tiba datang dengan wajah yang mengerikan. Nuni langsung terperanjat kaget. Wajahnya berubah tegang. Lalu dia memberi penjelasan yang membuat skalanya makin membingungkan. Gak mungkin itu Bapak, Rin. Lawang tadi malam Bapak ada di rumah. Dahi Ririn seketika berkerut heran mendengar penjelasan dari Mbak Nuni. Kalau itu bukan Pak Deyanto, lantas siapa? Mbak Nuni cuman menggeleng tanda tidak tahu. Lantas keduanya diam termenung dengan pikirannya masing-masing. Kring-kring. Dering ponsel terdengar dari dalam kamar. Ririn pamit masuk ke dalam untuk menjawab panggilan ponselnya. Mbak Nuni menunggu sambil merenungi cerita Ririn tadi. Namun dia jadi heran. Ponsel Ririn masih terus berdering di dalam sana. Kenapa belum diangkat? Kring-kring. Ponsel Ririn terus berdering. Mbak Nuni menyusul ke dalam. Namun ketika dia sampai di depan pintu kamar, dia kaget ketika mendapati Ririn yang sedang duduk sambil berayun di kursi goyang. Kret, kret. Rin, kamu lagi ngapain? Itu teleponnya kenapa gak diangkat?
Alih-alih menjawab, Ririn malah menyerigai. Pancaran matanya begitu tajam memandangi wajah Mbak Nunik. Lalu tiba-tiba, dia tertawa mengekeh. Ya Allah, Mbak Nunik tersurut mundur. Dia langsung panik. Sesaat pikirannya buntu. Rasa takut membuatnya jadi tak tahu harus berbuat apa. Ririn masih duduk berayun di kursi goyang. Kepalanya miring ke kanan kiri dengan gerakan kaku patah-patah. Seolah mendapat ilham, Mbak Nuni langsung menelpon bapaknya. Ririn kesurupan, Pak. Cepat kemari. Mbak Nuni bicara dengan suara yang gemetar. Ya Allah, cepat kamu keluar dari rumah. Kunci pintunya. Perintah Pak Deyanto terdengar panik di seberang sana. Tanpa menunggu lama, Mbak Nuni pun menuruti perintah bapaknya. Selesai mengunci pintu, dia duduk gelisah di teras rumah, menunggu bapaknya datang. Tak lama berselang Pak Deyanto pun tiba. Mbak Nuni sedikit lega. Jujur saja, sejak tadi dia begitu ketakutan mendengar Ririn yang mengoceh tak karuan di dalam sana. Gimana ini, Pak? Dari tadi Ririn ngoceh sambil ketawa-ketawa sendiri. Aku takut dia kenapa-napa. Ujar Mbak Nuni panik. Kamu tenang dulu, Nak. Jangan panik gitu. Sekarang kamu tunggu di luar saja. Biar Bapak yang masuk ke dalam. Mbak Nuni pun nurut. Pak Deyanto segera masuk. Dari luar Mbak Nuni menunggu harap-harap cemas. Sebenarnya dia penasaran ingin masuk. Tapi rasa takutnya jauh melebihi rasa penasarannya. Mbak Nuni duduk sambil pasang telinga. Dari situ dia bisa mendengar suara Ririn yang berteriak keras menghardik. Minggat kowe. Kurang ajar. Lalu disusul suara ribut-ribut seperti orang berkelahi. Ririn terdengar menggeram-geram. Mbak Nuni akhirnya memaksakan nyali untuk masuk ke dalam. Tapi saat dia sampai di depan pintu kamar, dia langsung kaget begitu melihat Ririn sedang mencengkram leher bapaknya dengan satu tangan, lalu mengangkat tubuh lelaki itu tinggi-tinggi. Ya Allah, Bapak! Teriak Nuni histeris. Mendengar suara Mbak Nuni, wajah Ririn yang bengis berubah sedikit jinak. Dia lantas melepaskan cengkramannya, yang langsung membuat Pak Deyanto jatuh ke lantai sambil terbatuk-batuk. Minggat kowe. Hardik Ririn sambil melotot ke arah Pak Deyanto. Mbak Nuni cepat-cepat membawa bapaknya menyingkir dari situ menuju teras rumah. Ini gimana, Pak? Nggak tahu nih. Bapak mau minta tolong sama Mbak Samici dulu. Nuni pun mengangguk, walaupun dia tak tahu siapa Mbak Samici. Namun dalam situasi genting seperti ini, solusi apapun bisa diterima. Pak Deyanto meraih ponsel di dalam sakunya, lalu menghubungi Mbak Samici. Tapi dia sengaja menjauh dari putrinya begitu panggilan teleponnya tersambung. Dari jauh Mbak Nuni cuma bisa memperhatikan bapaknya yang berbicara serius sambil mondar-mandir. Gimana, Pak? Tanya Mbak Nuni tak sabaran setelah bapaknya mengakhiri sambungan teleponnya. Kita tunggu. Mbak Samici sedang menuju kemari. Jawab Pak Deyanto. Keduanya pun duduk diam menunggu. Dan masih terdengar suara Ririn yang mengoceh tak karuan di dalam sana. Tapi setelah beberapa saat, suara Ririn tak terdengar lagi. Mbak Nuni jadi penasaran dan ingin masuk untuk memeriksa. Namun dia langsung dicegah oleh bapaknya. Jangan nih, kita tunggu saja. Setelah beberapa saat, akhirnya Mbak Samici pun datang. Pak Deyanto langsung mengajaknya masuk ke dalam.
Mbak Nuni juga minta ikut, tapi langsung dilarang. Namun dia tetap bersikeras karena khawatir dengan kondisi Ririn. Ketiganya pun akhirnya masuk, tapi mereka jadi kebingungan ketika Ririn tak ada di dalam kamar. Kemana dia? Mereka bergegas mencari dan mendapati Ririn sedang berjongkok di sudut dapur. Ririn, Mbak Nuni memanggil pelan sambil melangkah mendekat. Mundur nih, bahaya, pinta Pak Deyanto ketika melihat Ririn yang perlahan berdiri sambil menyerigai. Kemudian Mbak Samiji meminta Pak Deyanto dan Mbak Nuni untuk menjauh. Lelaki tua itu lantas komat-kamit sambil terus menatap tajam ke arah Ririn. Melihat hal itu, Ririn tampak marah. Dia pun langsung mendekat. Lalu tiba-tiba mencekik leher Mbak Samiji. Mau apa? Ririn berkata dengan suara berat yang menakutkan. Mbak Samiji meronta berusaha melepaskan diri. Hingga akhirnya Ririn mengempaskan lelaki tua itu ke lantai. Mbak Nuni dan Pak Deyanto spontan ketakutan. Mbak Samiji berusaha bangkit sambil meringis kesakitan memegangi lehernya. Ayo, lebih baik kita menyingkir dulu, perintah Mbak Samiji. Namun belum sempat mereka pergi, mendadak pintu depan tertutup sendiri. Brak! Ketiganya sontak kaget. Mereka bergegas lari menuju pintu depan lalu berusaha untuk membukanya. Namun sia-sia. Dengan langkah tertatih, Ririn kian mendekat. Wajahnya jadi berkerut, dengan dahi penuh urat seperti orang tua. Matanya melotot tajam ke arah ketiga orang itu. Mereka pun langsung menjauh, tapi akhirnya malah terdesak di satu sudut. Ririn kini berdiri tepat di hadapan mereka. Mbak Nuni memeluk erat lengan bapaknya sambil menyembunyikan wajah ketakutan. Namun tiba-tiba Ririn menunjuk-nunjuk ke arah Pak Deyanto sambil berteriak lantang. Saya bunuh kamu. Wajah Pak Deyanto berubah kecut. Nyalinya amblas tak tersisa. Dalam situasi seperti itu, dia langsung berlutut di hadapan Ririn. Ampun, Eyang. Ampun. Demi melihat itu, Mbak Nuni pun tergerak untuk mengikuti. Dia pun lantas melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Ampun, Eyang. Ampun. Ririn bertolak pinggang sambil melotot. Mata Mbak Samiji terus menatap Ririn sambil komat-kamit. Tapi tiba-tiba, lelaki tua itu jatuh terjengkang seolah terhantam sesuatu. Pak Deyanto dan Mbak Nuni terkejut, namun tak berani melakukan apa-apa. Mereka takut bernasib sama seperti Mbak Samiji. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari luar. Rin, Rin. Semua orang terkejut mendengarnya. Lalu mendadak pintunya terbuka dan muncul ibunya Ririn yang langsung kaget melihat Pak Deyanto dan Pak Nuni sedang berlutut di hadapan anaknya. Ya Allah, ini ada apa? Melihat ibunya datang, sontak wajah Ririn berubah. Kini dia terlihat lebih tenang, lalu berkata dengan suara yang serak dan parau. Bicara pada cucuku. Minta ampun. Iya, Eyang, iya, sahut Pak Deyanto sambil mengangguk cepat. Mendadak Ririn terkulai lemas. Ibunya langsung panik lalu berlari menghampiri putrinya yang kini terkapar di lantai. Ya Allah, Ririn, teriak sang ibu sambil menguncang-uncang tubuh Ririn. Mas Yanto, ini kenapa? Tanya sang ibu kepada Pak Deyanto dan Pak Nuni yang hanya diam memandangi. Ririn tadi kesurupan, jawab Mbak Nuni mendahului Pak Deyanto yang hanya diam. Sedangkan Mbak Samiji nampak susah payah bangun,
lalu duduk di lantai sambil meringis memegangi dadanya. "Terus ini gimana?" tanya sang ibu kebingungan sendiri. Pak Deyanto yang sejak tadi diam, kini mulai berani bicara. "Lebih baik kita bawa masuk ke kamar dulu." Mereka pun segera menggotong tubuh Ririn yang masih terkulai lemas ke dalam kamar, lalu merebahkannya di atas kasur. Setelah itu Pak Deyanto langsung menjauh. Hanya Mbak Nuni dan ibunya Ririn yang masih terus berusaha menyadarkan Ririn. Akhirnya Ririn pun siuman. Dia langsung kebingungan mendapati dirinya yang terbaring di atas kasur, dengan Mbak Nuni dan ibunya yang ada di dekatnya. "Saya kenapa?" "Katanya tadi kamu kesurupan," jawab sang ibu. "Iya Rin, tadi kamu kesurupan dan sempat mencekik bapak, lalu bapak panggil Mbak Samici. Tapi kamu makin menjadi-jadi, sampai akhirnya ibumu datang. Kamu langsung pingsan," ucap Mbak Nuni menambahkan. Ririn cuma terdiam sambil memegangi kepalanya. Mbak Nuni pergi mengambil air minum dan langsung menyerahkannya kepada Ririn. "Minum dulu, Rin." Ririn menyambut gelas lalu menghabiskan isinya. Tenggorokannya yang tadi kering kini terasa lega. Lantas dia pun beralih pada ibunya lalu bertanya, "Ibu kok bisa ada di sini?" "Tadinya ibu sengaja datang diam-diam, mau kasih kejutan buat kamu. Tapi sejak tadi ibu telepon kamu gak angkat-angkat." Ririn tertegun mendengar penjelasan ibunya. Kini matanya melirik ke arah Pak Deyanto dan Mbak Samici yang sejak tadi berdiri mematung. Kedua lelaki itu sempat saling pandang. Lalu Pak Deyanto akhirnya mulai buka mulut. "Dek Santi, ada yang saya mau bicarakan sama kamu dan juga Ririn. Kamu nih, Bapak minta kamu tunggu di luar. Ini urusan pribadi." Nuni pun mengangguk patuh. Dia segera meninggalkan kamar memenuhi permintaan bapaknya, diikuti oleh Mbak Samici. Lalu Pak Deyanto menutup pintunya. Ririn dan ibunya cuma bisa saling pandang menerka-nerka apa yang sebenarnya Pak Deyanto hendak sampaikan. Sejenak Pak Deyanto diam. Sepertinya ada beban berat yang menghimpit dadanya. Namun akhirnya lelaki tinggi kurus itu mulai bicara. "Sebelumnya saya mau minta maaf pada kalian berdua. Ternyata keserakahan saya hampir membuat semuanya jadi runyam." "Maksud Pak De apa?" tanya Ririn memotong karena tidak mengerti. Pak Deyanto menghela nafas panjang, seolah ingin membuang bebannya jauh-jauh. "Saya mau cerita dari awal. Setelah itu terserah kalian mau bagaimana." Dulu, setelah saya menikah, saya jadi marah karena diminta Eyang untuk pindah dan menempati rumah yang lebih kecil. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Padahal sebagai anak tertua, saya merasa punya keutamaan untuk mewarisi rumah ini. Selama itu saya pendam semua perasaan. Tapi ketika akhirnya bapakmu wafat, lalu kamu dibawa ibumu pindah ke Jakarta, saya mendatangi Eyang untuk menagih hak saya. Namun Eyang tetap menolak. Saat itu kami sempat bersitegang. Di situ akhirnya Eyang menjelaskan alasan sebenarnya kenapa dia tak mau memberikan rumah ini kepada saya. Lalu Pak Deyanto diam lagi. Wajahnya jadi sendu. Dia nampak berusaha menguasai perasaannya. Tapi Ririn malah jadi tidak sabar.
Dia lantas meminta Pak Dianto untuk segera melanjutkan penuturannya. Memangnya kenapa Eyang tidak mau memberikan rumah ini kepada Pak D? Pak Dianto mengangkat wajahnya yang sempat tertunduk. Ririn masih menunggu. Akhirnya Pak Dianto mengatakan satu hal yang begitu mencengangkan. Saya ini bukan anak kandung, jawab lelaki itu lirih. Hah? Ririn seketika terkejut sampai melongo dengan bola mata yang membesar. Dia lalu bertukar pandang pada ibunya yang juga ikut kaget. Sudah jelas ibunya juga tak tahu tentang hal ini. Iya, saya ini bukan anak kandung. Saya cuma anak pungut, anak pancingan. Karena waktu itu Eyang sulit punya keturunan. Lalu tak lama kemudian bapakmu lahir. Sambung Pak Dianto. Oleh sebab itu rumah ini diwariskan pada bapakmu sebagai anak kandung. Dan setelah bapakmu wafat, Eyang ingin kalian yang jadi pewaris selanjutnya. Tapi saya tetap ingin menguasai rumah ini. Apalagi setelah Eyang wafat. Padahal waktu sekarat, beliau sempat mewanti-wanti agar jangan berani-beraninya saya menguasai rumah ini. Iya, waktu itu saya nurut saja. Saya pikir saya bisa lebih leluasa. Setelah 40 hari Eyang wafat, saya ingin segera menempati rumah ini. Tapi waktu itu saya langsung diganggu oleh sang penunggu rumah. Rupanya Eyang punya peliharaan yang menjaga rumah ini berikut keturunannya. Saat budimu tahu, dia menyarankan saya untuk minta bantuan pada Mbak Samiji untuk mengusir peliharaan Eyang itu. Tapi tidak berhasil. Dan ketika kamu ingin tinggal di sini, saya jadi risau. Saya takut nanti lama-lama kamu dan ibumu juga akan menguasai rumah ini. Lalu saya kembali minta bantuan pada Mas Samiji, yang akhirnya mengirimkan jin untuk menakuti kamu, agar tidak betah. Waktu itu, Mbak Samiji minta budi kamu untuk membawa jin itu, waktu dia berkunjung kemari. Tapi hal itu justru membuat peliharaan Eyang marah, hingga dia merasuk ke dalam tubuhmu, sampai akhirnya terjadilah peristiwa tadi. Ririn seketika terperanjat. Terjawab sudah semua misteri tentang kejadian aneh yang dialaminya selama ini. Rupanya sosok Bude Rahmi yang masuk ke kamar mandi dan sosok Pak Dianto yang datang malam itu adalah perwujudan dari jin suruhan. Sulit dipercaya. Kemudian Pak Dianto melanjutkan omongannya. Tadi saat merasuk ke dalam tubuhmu, peliharaan Eyang meminta saya untuk minta maaf pada kalian dan mengakui kesalahan saya. Jadi sekali lagi, saya minta maaf. Dan setelah ini terserah kalian. Saya yakin kalian marah, tapi saya pasrah. Dan saya berjanji tidak akan pernah mengusik rumah ini lagi. Saya sudah ikhlas. Ririn dan ibunya kini termenung. Kenyataan ini terlalu mencengangkan. Namun sang ibu yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Enggak mas, kami enggak marah. Kami maklumi semua yang telah terjadi. Terima kasih Mas Yanto sudah mau mengakui kesalahan dan mau minta maaf. Pak Dianto cuma tertunduk lesu dengan mata yang basah memerah. Nampaknya lelaki itu benar-benar menyesali perbuatannya. Lalu dia ajukan sebuah permintaan. Tapi saya minta, tolong semua ini dirahasiakan dari Nuni. Dia nggak tahu apa-apa. Saya takut dia jadi membenci saya kalau sampai dia tahu. Saya mohon.
Ibunya Ririn mengangguk. Dia pun melirik Ririn yang rupanya juga paham. Lalu sang ibu pun menjawab dengan bijak. Iya mas, kami akan rahasiakan semuanya. Dan Mas Yanto jangan khawatir. Kami tetap menganggap Mas Yanto sekeluarga sebagai saudara kami. Tak akan ada yang berubah. Dan untuk rumah ini, jujur saja, kami sama sekali tidak ada niat untuk menguasai. Jadi biarlah rumah ini jadi milik kita bersama, yang kelak akan jadi tempat berkumpulnya anak cucu kita di hari-hari ke depan. Wajah sendu Pak Deyanto berubah tentram. Dia mengangguk pelan lalu menimpali. Terima kasih Dek Santi. Jujur saja saya jadi malu. Kalian terlalu baik. Saya juga minta maaf mewakili istri saya. Semoga ke depan kita bisa hidup rukun hingga anak cucu. Dan begitulah. Sejak saat itu, Ririn terus tinggal di rumah itu selama menjalani masa kuliahnya. Mbak Nuni masih rutin datang berkunjung. Bahkan sesekali dia diminta Ririn untuk menginap. Ririn yang awalnya sempat khawatir begitu mengetahui kalau rumah ini ada penunggunya, jadi kian terbiasa. Lagi pula dia tak punya alasan untuk takut, karena sang penjaga sedikit pun tak pernah mengusiknya. Ya memang, sang Ingon kerap hadir menunjukkan eksistensinya. Kadang Ririn melihat kursi goyang bergerak sendiri. Kadang pula dia seperti melihat sosok eyangnya yang sekelebat melintas. Namun dia abaikan semuanya. Dia malah merasa tenang seolah dirinya ada yang mendampingi. Bahkan dia hanya tersenyum saat tidurnya kerap diiringi senandung yang begitu menenteramkan hati. Tak lelo, lelo lelo lidung, cep menengo, ojo picer nangis. Dan cerita ini selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.